Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini. Bapak Saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama mau membahas firman Tuhan. Temanya adalah tentang proses pendewasaan. Ya. Nah, Saudara, setelah kita memiliki pikiran Kristus, nanti pikiran Kristus itu akan membawa kita. Ya. Pikiran manusia itu selalu malas dan nggak mau bertumbuh. Karena apa? Kalau sudah menikmati sesuatu, apalagi yang namanya berkat, dia mau tinggal di situ terus. Padahal Tuhan mau kita ini terus growing ya, terus bertumbuh dari satu level ke level berikutnya. Dan pertumbuhan itu nggak akan ada habisnya. Karena apa? Target kita adalah sempurna seperti Bapak kita yang di surga adalah sempurna. Kapan kita bisa sampai ke hal seperti itu? Wah, saudara, kalau nggak pernah dikerjakan, nggak bakal bisa terjadi. Amin. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini kita mau membahas tentang sebuah proses pendewasaan. Ada istilah, saudara ya, tua itu pasti, tapi dewasa itu proses. Amin. Ya, semua orang pasti jadi tua nantinya. Ya. Nah, tapi nggak semua orang yang tambah usianya ini, mereka bisa dibilang sebagai orang yang dewasa. Malah kecenderungannya semakin orang semakin tua, malah berubah seperti anak-anak ya. Model seperti itu. Nah, saudara, jadi untuk bisa menjadi tua itu wajar, natural. Tapi untuk menjadi dewasa itu perlu sebuah proses. Jadi jangan pernah alergi dengan kata proses, betul nggak ya? Nah, ini kaum kelompok hypergrace itu, dia paling nggak suka dengan istilah proses. Kalau saya sedang bicara tentang hal proses seperti ini, pasti nanti akan dibantah oleh mereka. Buat apa Yesus sudah disalib? Buat apa Yesus sudah melakukannya di Golgota itu? Dan dia juga sudah berkata, sudah selesai, sudah genap, ya, it's finished, wes rampung, nunga, parantos, waduh, komplit, apa baik, nah, sudah selesai. Kalau sudah itu kita nggak usah ikut-ikut. Nah, saudara, apanya yang sudah? Nah, banyak orang tidak menangkap. Misi Yesus ke dunia ketika disuruh oleh Bapaknya adalah untuk menebus manusia, menggantikan posisi manusia itu. Ya, apa yang ditugaskan oleh Bapak kepada Yesus sudah selesai. Tapi bagi orang-orang yang ditebus, sekarang kan harus diubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Bapak itu. Apakah ketika Bapak Ibu Saudara ditebus itu ujuk-ujuk Anda langsung seperti Bapak? Atau Anda jadi seperti Yesus gitu? Enggak juga, betul? Nah, disinilah diperlukan proses. Prosesnya bagaimana? Oleh sebab itu, Tuhan Yesus itu menebus kita. Ya. Nah, dalam penebusannya, dalam pekerjaannya, ketika dia menebus manusia ini, ada dua fase. Ya. Pertama, Tuhan Yesus menebus kita secara hukum atau secara de jure, ya. Secara hukum Anda memang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Itu boleh Anda katakan dengan iman. Iman itu sebenarnya belum terjadi dalam kehidupan Anda, tapi Anda yakin kalau Anda percaya ikut Tuhan Yesus, Anda akan mencapai tujuan tersebut. Amin. Tapi keadaannya belum berubah di dalam kehidupan Anda. Itulah yang dimaksud ditebus secara hukum, ya. Ditebus secara hukum. Jadi pertama, kita perhatikan ya. Jadi kita ini ditebus secara hukum. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang dengan hati tulus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mulai mengaku dosa-dosanya, dan memohon pengampunannya karena dosanya banyak, karena kesalahannya itu banyak, lalu memohon pengampunannya dan mulai menyerahkan dirinya untuk dibaptis di dalam kematiannya, maka
dosa menjadi tidak berkuasa lagi atas tubuhnya. Amin. Semua perbuatan dosa yang pernah dilakukannya telah mati dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematiannya, dan mereka boleh hidup dalam hidup yang baru. Amin. Nah, saudara, jadi sekarang kita tahu penebusan Tuhan Yesus itu membuat kita menerima apa yang dikerjakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita ini. Lalu kita mulai mengaku dosa kita, minta ampun, menyerahkan diri kita kepada Dia. Nah, saudara, di situ ketika kita mengambil komitmen untuk dibaptis, sekarang kita ada di pihak Dia. Semua perbuatan dosa yang pernah kita lakukan di masa lampau itu nggak diingat lagi. Ya, nggak diingat lagi. Jadi semua peristiwa yang pernah Anda alami di masa lampau sebelum Anda berjumpa dan menerima Tuhan Yesus, itu sudah diputus. Sehingga Anda boleh menjadi orang yang disebut manusia baru, hidup dalam kelahiran baru menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Amin. Tapi yang baru itu baru permulaan. Ya, untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu yang namanya kesempurnaan tersebut. Nah, saudara, kita perhatikan di sini lagi ya. Penebusan dosa oleh darah Tuhan Yesus di kayu salib akan memberi status kepadanya ya sebagai orang tebusan, dan ia menjadi orang merdeka, bukan hamba dosa lagi, tetapi dimungkinkan untuk hidup baru boleh menjadi hamba Allah. Bapak Saudara, kalau Anda membaca di dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 6, di sini ada kata yang di headlight merah ini ya, dimungkinkan. Nanti kita perhatikan di sini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Yesus telah dibaptis dalam kematiannya. Ya, dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Oleh karena kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Saudara, ketika orang mulai percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis, sebenarnya ada sesuatu yang terputus. Ya, ada sesuatu yang terputus. Apa itu? Dosa itu terputus. Biasanya sebelum orang terima Tuhan Yesus, hidupnya itu terus diinjeksi oleh dosa. Tapi ketika Anda percaya pada Tuhan Yesus, dosa itu harusnya berhenti menginjeksi Anda. Ya. Tapi Anda perhatikan, ketika Anda diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dalam kelahiran baru atau hidup menjadi manusia baru itu tidak otomatis semua orang Kristen yang terima Tuhan Yesus itu dalam keadaan hidup sebagai manusia baru, ciptaan baru di dalam Allah. Ya, dari ayat yang kita baca tadi, kalau Anda melihat ya, dalam ayat yang keempat, kita ulang sedikit. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia melalui baptisan dan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Kenapa Paulus ini menulis di sini dimungkinkan? Artinya ini enggak terjadi otomatis. Ketika Anda dibaptis, lalu Anda menjadi manusia baru, ciptaan baru. Tapi Anda telah diberi sebuah status. Status itu artinya, ya, itu merupakan hak yang Anda boleh pakai. Ya, status, tak kasih status ya. Anda, nah,
Orang yang punya status itu tapi kadang-kadang belum bisa memenuhi kualifikasi daripada status yang dia ambil itu. Ya. Nah, saudara, umpama hari ini ada orang miskin gitu ya. Lalu Anda bawa pulang ke rumah, ya. Nah, setelah Anda bawa pulang ke rumah, nah lalu Anda bilang, sekarang kamu bukan orang miskin, tapi sekarang kamu adalah orang kaya. Nah, saudara, ketika Anda bilang seperti itu ya, nah, dia boleh bilang, karena dia memang sudah keluar dari daerah miskin, sekarang ada di rumah gedung yang besar, yaitu rumah Anda yang mewah seperti itu, dia bisa bilang, aku orang kaya, betul? Tapi apakah dia bisa menjadi orang kaya? Walaupun sekitarnya banyak harta, betul nggak ya? Apakah dia bisa berperan sebagai orang kaya? Nah, ini masalahnya. Mentalnya apakah mental orang kaya? Belum, sudah ya. Kadang-kadang dia masih kebawa tabiat lamanya, ya. Nah, biasanya kalau orang kaya masuk rumah ke situ nggak usah lepas sendal, nggak ya? Dia lepas sendal karena apa? Lihat, lantai licin kayak begini, kalau saya injak pakai sendal, kalau rusak gimana? You know? Kalau orang kaya kan enggak, you know? Ya udah rusak nanti lubang lagi ganti saja. Dia pekewoh ya, dia itu merasa nggak enak hati segala macam gitu. Lah, saudara, nanti lihat kursi yang bagus gitu, besar gitu ya, lah empuk dan sebagainya gitu. Dia nggak berani duduk di situ juga, dan umpama. Kenapa? Ya, mungkin sudah terbawa karena dulu pernah dilarang ya, jangan duduk, kamu kotor, ya loh, kamu nggak layak ada di tempat itu. Mentalnya, jiwanya harus diperbaharui, betul? Sehingga dia bisa berpikir seperti orang kaya. Ya, dia punya jiwa yang kaya dan didukung dengan fasilitas yang ada di sekitarnya. Ini gambaran yang jelas, saudara. Ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus, kita akan dipindahkan daerah ya, dari daerah dosa, lalu dipindahkan ke daerah kudus. Nah, ketika Anda di daerah kudus ini, apakah Anda langsung bisa hidup kudus? Bisa nggak? Anda disebut orang kudus, bukan? Amin. Siapa di sini orang kudus? Coba angkat tangan. Loh, nggak ada yang berani. Semua kudus ya? Siapa di sini orang kudus? Nah, Anda bisa berkata saya orang kudus karena Anda dikuduskan, betul? Dikuduskan oleh Tuhan, betul? Nah, itu namanya status. Walaupun keadaanmu belum kudus, Anda boleh angkat tangan bilang saya orang kudus, amin. Karena apa? Sudah dikuduskan, amin. Ini sama dengan Anda sudah diselamatkan, amin. Anda orang selamat bukan? Karena diselamatkan bukan? Siapa di sini orang benar? Karena Anda dibenarkan, amin. Apakah Anda sudah benar-benar jadi orang benar? Belum tentu, benar? Apakah Anda benar-benar jadi orang kudus? Belum tentu. Tapi Anda boleh berkata, aku orang kudus, aku orang benar. Amin. Nah, apa yang Anda akui, itu bentuknya, sifatnya hanya status. Amin. Itu sifatnya hanya status. Sama seperti Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerima dia, yaitu Tuhan Yesus, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Apakah semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung jadi anak Allah? Enggak juga. Karena anak Allah itu syaratnya ada dua. Ya, menurut khotbah Yesus di bukit, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anda sudah percaya Yesus, tapi kemana-mana bawa keributan, bawa kekacauan, ya? Memecah belah persekutuan dan sebagainya, bikin gosip ini dan itu. Nah, apakah Anda pantas disebut anak Allah? Ya enggak juga, betul? Yang kedua, ya, syarat untuk menjadi anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Apakah semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah dipimpin oleh Roh Allah? Belum, betul?
Jadi dia boleh mengaku sebagai anak Allah, tapi belum menghidupi hidupnya belum sebagai anak Allah. Itu namanya baru status. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan, sudah selesai, aku sudah tebus kalian secara de jure, secara hukum. Amin. Secara hukum, Anda sudah dihukum. Sudah ditebus. Amin. Oleh sebab itu Paulus berkata, demikian juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Kenapa Paulus tidak bilang, kalian semuanya ya pasti gitu loh. Kan sudah ditebus oleh Tuhan Yesus akan hidup dalam hidup yang baru. Kenapa pakai kata dimungkinkan? Artinya, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu ada yang terus mengalami kehidupan baru di dalam Tuhan, ada yang tidak juga. Ya. Nah, saudara, kita harus menangkap di sini. Ya, bahwa penebusan Tuhan Yesus itu ada dua tahap. Yang pertama, malam hari ini yang akan kita bahas adalah tentang tahap pertama, ditebus secara hukum atau secara de jure. Ya. Roma pasal 7 ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Amin. Paulus menganjurkan orang-orang yang sudah mengalami penebusan daripada Allah itu. Paulus mengawali tulisan ini dengan kata, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, supaya menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Amin. Jadi ada anjuran. Kalau sudah jadi, nggak perlu melakukannya. Kenapa didorong? Kenapa diarahkan? Kenapa dianjurkan? Untuk Anda boleh dimiliki oleh Dia yang telah menebus Anda itu, sehingga akhirnya hidupmu nanti akan berbuah bagi kemuliaan Dia. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Amin. Hidup bagi Tuhan. Anda lihat, Paulus itu menasihatkan seperti ini bukan teori. Dia mengalami dalam kehidupannya. Sejak dia ditangkap, sejak dia menerima Tuhan Yesus masuk dalam kehidupannya. Dia punya slogan-slogan yang bagus sekali. Salah satunya adalah, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Ya, kalau aku disuruh memilih, ya, mati atau hidup, Paulus bilang, ya, mati lebih enak, ya, ketemu Tuhan. Amin. Tapi kalau masih diizinkan hidup, artinya dia ditugaskan untuk menghasilkan buah. Amin. Jadi ketika kita ditebus oleh Tuhan Yesus, sebenarnya ada tanggung jawab yang kita pikul, bukan? Ada hal yang harus kita kerjakan. Alkitab mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Penebusan Allah, sehingga kita terima sebagai bentuk keselamatan itu, harus kita kerjakan. Amin. Bukan berarti kita berusaha untuk selamat, tidak. Kita selamat karena anugerah. Ya, sola fide, sola gratia, ya. Kita diselamatkan oleh karena anugerah, karena Tuhan telah mati bagi kita. Ketika kita menerima keselamatan itu harus dikerjakan. Amin. Jadi ini setelah menerima keselamatan, bukan sebelum menerima keselamatan. Untuk mendapatkan keselamatan Anda harus mengerjakan, bukan itu, ya. Keselamatan Anda terima itu pemberian dari Tuhan, ya, dari Bapa melalui Tuhan Yesus. Dengan penebusan dari Tuhan Yesus itu kita boleh diselamatkan. Sejak Anda menerima keselamatan
Keselamatan itu harus dikerjakan. Amin. Kalau nggak dikerjakan, nanti hilang. Anda akan terseret arus keluar dari daerah keselamatan, kembali lagi menjadi orang berdosa. Lalu menjadi miliknya si iblis itu kembali. Amin. Nah, saudara, mulai nangkep ya. Jadi nanti kalau ada beberapa orang bilang, kok keselamatan dikerjakan? Bukankah keselamatan itu anugerah dari Tuhan? Betul, keselamatan itu adalah anugerah. Amin. Tapi ketika kita menerima keselamatan, sudah menerima keselamatan, keselamatan yang sudah Anda terima itu harus dikerjakan. Amin. Nah, selamat dari apa? Bukan hanya sekedar masuk surga. Selamat macam-macam, saudara. Orang sakit jadi sehat, itu namanya selamat juga. Dari miskin menjadi berkelimpahan, itu selamat juga namanya. Banyak daerah-daerah keselamatan yang harus kita hidupi dalam kehidupan ini. Amin. Nah, kita ditebus untuk diselamatkan. Nah, sekarang cara memandangnya harus dirombak. Amin. Tentang keselamatan ini. Tentang arti penebusan itu. Kalau tidak, penebusan itu hanya sekedar menjadi penebusan secara de jure atau secara hukum saja, ya. Nah, jadi secara tertulis ada teorinya bahwa Anda sudah ditebus oleh Tuhan, tapi tidak terjadi penebusan itu dalam kehidupan Anda. Yang sakit sakit terus, yang miskin miskin terus, gitu ya. Nah, ditebus dengan apa itu? Orang-orang yang tak pernah mengalami keselamatan yang dari Tuhan, langkah berikutnya dari keselamatan itu terbukti, membuktikan bahwa orang-orang itu tak pernah mengerjakan keselamatan yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Roma pasal 6, ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginannya. Amin. Nah, saudara, sekarang kita mulai melihat ya, punya cara pandang yang baru, ya, punya cara pandang yang berbeda. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati terhadap dosa. Dosa masih di sekitar kita, menarik kita. Tapi Anda harus memandang bahwa Anda telah mati terhadap dosa. Saya sering memberi ilustrasi begini. Kalau ada seseorang mungkin ya, mungkin itu engkongmu atau papimu gitu ya, selama masih hidup dulu, dia suka mungkin buah semangka gitu ya. Nah, ketika mereka meninggal, ya, lalu ada yang usul, itu engkong kan suka buah semangka, beliin dong buah semangka. Lalu ditaruh di rumah duka depan petinya gitu. Lah 3 hari di rumah duka itu, apakah si engkong itu nanti kalau nggak ada orang dia keluar gitu makan semangkanya itu, ya? Karena si engkong kan suka semangka dulu, tuh. Nah, ini gambarannya seperti itu. Kenapa engkong nggak makan semangka, buah kesukaannya itu? Karena engkong sudah mati, gitu ya. Ketika Anda memandang bahwa Anda sudah mati akan dosa, Anda bisa berbuat dosa nggak? Halo? Anda bisa berbuat dosa nggak? Ketika engkau memandang bahwa engkau telah mati bagi dosa, Anda bisa berbuat dosa nggak? Halo? Sekali lagi ya, si engkong itu dulu masih hidup, sukanya buah semangka. Ketika dia sudah mati, ada di dalam peti mati itu, Anda kasih, taruh di depannya, ya, di depan peti itu buah semangka, ya. Bahkan mungkin sudah Anda kupas juga, enggak, kasih tusuk, pakai tusuk gigi itu, juga di situ gitu, supaya engkau nggak kesulitan nanti bukanya, ya. Lalu Anda taruh di situ. Kira-kira selama 3 hari di situ tuh, buah semangka itu kurang nggak? Engkong makan nggak?
Enggak. Kenapa engkau enggak makan semangka buah kesukaannya? Padahal dia dulu paling suka dengan buah itu. Karena engkau sudah mati. Betul enggak ya? Kalau firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati terhadap dosa, Anda bisa berbuat dosa enggak? Halo? Enggak bisa. Betul enggak? Dosa ada enggak? Ada. Banyak. Selalu muncul. Betul enggak ya? Tapi Anda enggak bisa berbuat dosa karena cara memandangnya berbeda. Aku mati terhadap dosa. Ya, kalau belum mati-mati, tiap hari nyanyi aja. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya si B, si A, si B. Ya. Dan tak berarti lagi. Nah, saudara, cara memandang berbeda. Coba mulai ya, malam hari ini. Anda ikutin pola yang diberikan oleh Paulus ini. Roma pasal 6 ayat yang ke-11 tadi. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati terhadap dosa. Nah, setelah Anda memandang seperti itu, lalu Anda punya tujuan. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, hidupmu sekarang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, Paulus ayat 12, dia menegaskan di sini, supaya ini juga menjadi penegasan bagi kita malam hari ini. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Amin. Kenapa Kain membunuh Habil? Kenapa Kain membunuh Habil? Jawabannya selalu bilang, karena dia iri, karena dia marah, ya. Tapi Tuhan katakan apa? Ya, dia tidak bisa menguasai. Menguasai apa? Dosa itu. Dosa sudah mengintip di depan pintu, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Memang, dengar, yang membuat dia membunuh itu kelihatannya karena dia marah, betul ya? Tapi sebenarnya hukumnya adalah karena Kain itu tidak bisa menguasai. Ketika dosa itu mengintip, ya, dia kalah, takluk tunduk kepada dosa itu. Paulus berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh yang fana, supaya kamu jangan lagi mengikuti keinginannya. Ketika kita mengambil sikap seperti ini, apa nanti yang berubah? Anda tidak lagi mengikuti keinginan dosa, Anda sekarang mengikuti keinginan Allah. Orang-orang yang mengikuti keinginan Allah ini nanti boleh disebut sebagai hamba Allah. Amin. Dalam Roma pasal 7 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa ikatan hukum dapat terlepas melalui kematian. Kematian dapat mengubah status kepemilikan seseorang, ya. Nah, kita dimerdekakan dari status hamba dosa ke dalam status hamba Allah karena mengakui kematian Tuhan Yesus sebagai pengganti kematian kita. Atau dengan kata lain, kita telah dipersatukan dengan kematian Tuhan Yesus. Amin. Jadi, kalau Anda mau mati terhadap dunia, mati terhadap keinginan dosa, Anda nggak usah bunuh tubuhmu ini, nggak usah. Ya, Anda cukup mempercayai apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Yesus sudah mati mewakili saya. Artinya, ketika saya percaya akan kematian Tuhan Yesus, saya sekarang dihisapkan kepada kematiannya itu. Yesus yang sudah mati, saya dengan iman, saya ikut mati. Amin. Jadi waktu Anda percaya,
Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus Anda, disitulah sekarang Anda juga sudah mati. Statusmu sekarang mati. Ya. Nah, walaupun tubuhmu masih hidup. Jadi Anda mati karena percaya akan kematian Tuhan Yesus itu. Amin. Nah, ketika Anda sudah mulai mengatakan Anda telah mati ya bersama dengan Tuhan Yesus, itu artinya pada waktu daging kita dengan segala hawa nafsu dan keinginannya ikut mati di atas kayu salib, status kita mulai berubah menjadi miliknya Kristus. Ya, menjadi miliknya Kristus Yesus secara hukum yang sah. Dengan menjadi milik Kristus, Yesus berarti ikatan terhadap hukum dosa juga terlepas dari dalam diri kita. Amin. Nah, yuk kita lihat ya Roma 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seseorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia tidaklah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Nah, Bu Saudara, ini ayat ya tentang pembebasan orang dari sebuah hukum yang mengikat. Contoh yang dibuat oleh Paulus adalah hukum suami istri. Ya. Nah, Saudara, jadi ketika orang menikah, mereka terikat sebuah hukum ya. Bahwa mereka sekarang diikat dalam sebuah ikatan pernikahan kudus sehidup semati. Ya, nah, Saudara, nah itu dikatakan bahwa sampai maut memisahkannya. Jadi kalau mungkin terjadi ada perzinahan gitu ya, satu tahu-tahu dia kawin dengan perempuan lain atau laki-laki lain, dia disebut berzina. Kenapa? Melanggar hukum, ya. Tapi kalau suaminya mati atau istrinya sudah mati, istri atau suami itu boleh menikah lagi. Kenapa? Dia sudah tidak terikat lagi dengan sebuah hukum. Nah, ketika kita dulu, ya, sebelum terima Tuhan Yesus, kita ini kan terikat, ya, kita dikurung dengan namanya hukum dosa dan maut, betul nggak ya? Hukum dosa dan maut. Nah, ketika Anda percaya akan kematian Tuhan Yesus, diisapkan dalam kematian Tuhan Yesus, Anda sekarang ya mati terhadap dosa itu. Dosa nggak berkuasa lagi atas hidup Anda. Sekarang Anda boleh mengabdi kepada Allah. Ya. Jadi ini nggak melanggar hukum. Kenapa? Anda sudah melalui sebuah fase namanya kematian di dalam Kristus. Ya. Dulu Anda adalah hamba dosa, sekarang Anda disebut hamba kebenaran. Ketika Anda percaya akan penebusan Tuhan Yesus tersebut. Nah, Saudara, yuk kita lanjut ya. Setelah menerima keselamatan di dalam Kristus, kita diajar mentaati pengajaran firman Tuhan dengan segenap hati dan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada kebenaran. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kita dari perhambaan kepada dosa. Dengan demikian, kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Dengan menjadi hamba kebenaran, maka kita memiliki status sebagai hamba Allah. Amin. Jadi, hamba Allah itu bukan pendeta, Saudara. Ya loh. Apakah semua pendeta hamba Tuhan? Hamba Allah? Belum tentu. Belum tentu, Saudara ya. Nah, tapi orang-orang yang mau ya terpisah, mati akan dosa, lalu mulai mengabdikan dirinya, lalu hidup untuk Allah.
itulah yang boleh disebut sebagai hamba Allah. Apa Pak bedanya pendeta dengan hamba Allah? Pendeta itu jawatan atau jabatan. Ya, ketika Anda masuk sebuah organisasi, mungkin Gereja Bethel atau Pantai Kosta atau GKI dan sebagainya, lah denominasi-denominasi itu, lah mereka boleh mengangkat orang-orang yang komitmen di tempat itu sebagai pejabat ya dari organisasi atau gereja tersebut. Lah dimulai awal masuk jadi pendeta pembantu ya. Nanti dilihat kinerjanya bagus, kesetiaannya, komitmennya, pengajarannya tidak nyeleweng gitu, mulai diangkat lagi jadi pendeta muda. Ya, nanti dilihat lagi, akhirnya pada waktu pengangkatan lagi diangkat untuk menjadi pendeta penuh. Nah, udah jadi pendeta di situ. Tapi saudara, orang yang melayani di organisasi itu apakah boleh disebut hamba Allah? Belum tentu juga. Kadang-kadang orang jadi pendeta hanya karena pekerjaan. Dulu saya ngalami hal seperti itu. Ketika saya lulus sekolah Alkitab, ya, lalu saya berpikir, karena saya tidak kerja sekuler, makanya saya nempel di sebuah organisasi, lalu mulai diangkat jadi pendeta pembantu, pendeta muda, dan pendeta penuh. Nah, diakui di tempat itu menjadi seorang pendeta. Nah, tapi motivasi tujuan saya ya menjadi pendeta itu adalah untuk bekerja, untuk menghasilkan income. Sehingga saya membangun sebuah kerajaan, namanya gereja. Ya, dengan harapan nanti punya rakyat, punya jemaat. Lalu jemaat itu nanti akan store upeti. kolektor, persepuluhan. Oh, gitu ya. Lalu ya, masuk kantong. Semakin banyak jemaatnya, semakin sugih, semakin kaya. Nah, dulu ya, gereja-gereja yang otonom seperti itu. Ya, nah, apakah orang yang melayani dengan cara seperti itu boleh disebut sebagai hamba Allah? Tidak. Ya, itu bukan hamba Allah. Ya, jadi melayani demi sebuah penghasilan. Itu bukan hamba Allah. Ya, seorang hamba Allah itu adalah orang yang mau mengabdi kepada Allah. Menyerahkan hidupnya kepada Allah. Ada di dalam pemeliharaan Allah. Amin. Tidak mencari keuntungan di dalam pelayanan itu. Nah, kita harus ingat tuh di sini. Jadi nggak semua namanya pendeta itu hamba Allah. Tapi walaupun Anda bukan pendeta, kalau Anda melayani, Anda menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, mulai mengabdi kepada Tuhan, tidak menjadi hamba dosa, menjadi hamba kebenaran, melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan Anda boleh disebut sebagai hamba Allah. Amin. Kalau saya tanya malam hari ini, siapa di sini hamba Allah? Nggak ada. Berarti hamba dosa dong. Cuma ada dua kok tuannya. Kalau nggak dosa ya Allah, betul nggak? Hamba dosa dan hamba kebenaran. Siapa di sini hamba kebenaran atau hamba Allah? Kalau ditanya begini nggak berani angkat tangan, betul? Tapi kalau ditanya, apakah Anda hamba dosa? Langsung bilang, tidak. Betul nggak itu? Lah Anda hamba apa? Coba. Siapa di sini hamba dosa? Nggak ada, betul? Nggak mau. Siapa di sini hamba kebenaran atau hamba Allah? Nah, mulai nangkep nih. Betul nggak ya? Dengan Anda mulai ngerti, Anda hamba Allah. Bosmu siapa? Ya Allah. Ikutin maunya Allah. Betul? Buat untung Allah. Amin. Dukung proyeknya Allah. Nah itu namanya hamba Allah. Abdikan dirimu. Jangan pusingkan tentang hidupmu. Anda di tangan yang tepat. Allah yang maha kelimpahan luar biasa itu.
Dia juga akan mencukupi kebutuhan Anda. Anda akan berkata seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung atau kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Allahku sanggup memenuhi setiap kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Allahmu kaya nggak? Kaya. Kenapa Anda khawatir? Coba mulai. Belajar ya. Tapi nggak semua hamba Allah itu nanti jadi pendeta lalu khotbah. Enggak. Anda boleh. Itu kadang-kadang Tuhan itu ketaruh kita ini di tempat menurut kapasitas Anda. Kalau Anda mungkin diizinkan Tuhan jadi seorang wartawan, gitu ya. Mungkin itu ladang Anda. Tapi Anda sebagai wartawan, Anda bukan hamba reporter itu, atau kelompok itu bukan, gitu. Tapi Anda sebagai hamba Allah yang melakukan tugas di daerah, itu ya. Nah, meliput itu. Nah, hidupmu nanti akan dibaca oleh orang lain. Melalui hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kalau Anda bekerja di sebuah kantor, instansi apapun juga, mungkin itu ladang yang disediakan oleh Allah bagi Anda. Di situ Anda sebagai hamba Allah. Pak, saya ini nggak kerja apa-apa. Saya ibu RT, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga pun juga hamba Allah. Nah, kalau Anda melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga dengan benar, amin, sesuai dengan apa yang Tuhan ingin Anda kerjakan, amin. Nah, saudara, jadi sekarang kita tahu ya, Dia mau kita menjadi hamba Allah, lepas dari hamba dosa, karena Anda percaya akan kematian Tuhan Yesus. Dihisapkan dalam kematian itu, ada hukum yang terputus, sehingga Anda tidak terikat kembali dengan hukum dosa itu. Sekarang Anda boleh menjadi hamba kebenaran atau hamba Allah. Amin. Saudara, yuk kita lihat ayat berikutnya. Roma 6 ayat 19. Secara manusia, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin. Jadi untuk menjadi hamba kebenaran ini, Paulus katakan, haruslah kamu menyerahkan. Sekarang haruslah kamu menyerahkan anggota tubuhmu itu boleh menjadi hamba kebenaran. Amin. Yuk, ya. Jangan hanya suka serahin masalahmu, utangmu, penyakitmu, betul ya? Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Ini anggota tubuhku. Ini mataku Tuhan. Biarlah mataku boleh Engkau pakai untuk Engkau boleh melihat apa yang ingin Engkau lihat. Ini telingaku Tuhan, aku serahkan kepadamu. Biarlah Engkau pakai untuk mendengar apa yang ingin Engkau dengar. Ini mulutku Tuhan, aku serahkan kepadamu. Biarlah Engkau pakai untuk berbicara seperti apa yang ingin Engkau katakan. Ini kakiku Tuhan, aku serahkan kepadamu. Biarlah kaki ini boleh melangkah sesuai dengan keinginanmu, kemana Engkau ingin melangkah. Amin. Ini tanganku Tuhan, aku serahkan kepadamu. Pakai tanganku ini Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang ingin Engkau kerjakan. Itu boleh Anda lakukan doa seperti ini setiap hari. Coba ya, pagi-pagi ya sebelum melakukan aktivitas, coba selipkan doa ini. Nanti sepanjang hari hidupmu akan berubah. Karena ini tanganmu, bukan Anda yang mau lagi melakukan sesuatu. Dia yang mau melakukan melalui tanganmu. Mata ini memang matamu,
Tapi bukan lagi melihat apa yang ingin engkau lihat. Dia akan melihat apa yang ingin Tuhan lihat. Mulutmu sama seperti itu. Telingamu sama seperti itu. Amin. Ada perubahan, dampaknya luar biasa. Ya. Nah, kalau itu tanganmu umpama nih ya, ini ada untungnya lagi saudara ya. Tangan yang diserahkan, tubuh yang diserahkan, apa aja pokoknya anggota tubuhmu itu ya. Umpama tanganmu itu sakit ya, encok gitu. Ya, diangkat susah, sakit begitu. Lalu Anda serahkan kepada Tuhan untuk dipakai untuk melakukan sebuah pekerjaan. Lihat tangan encok ini kan sulit untuk melakukan sesuatu. Lah dia yang mau pakai tanganmu, kira-kira sembuhin tanganmu nggak kira-kira? Kira-kira sembuhin nggak? Walaupun Anda nggak minta untuk disembuhkan, dia yang mau pakai tanganmu, dan tanganmu keadaannya sedang luka. Dia sembuhin nggak kira-kira? Sembuhin juga. Ya, kalau Anda hari-hari ini bertalu-talu minta Tuhan untuk menyembuhkan bagian anggota organ tubuh Anda yang sedang sakit nggak sembuh-sembuh, coba berhenti, ya, minta disembuhkan itu, serahkan kepada Tuhan supaya anggota tubuhmu itu boleh digunakan untuk kemuliaan dan kepentingan Dia. Nanti Anda lihat, tahu-tahu tubuhmu, anggota tubuhmu itu sembuh sendiri. Kenapa? Dia mau melakukan sesuatu secara maksimal, betul? Nah, kalau anggota tubuh itu rusak, ya nggak bisa maksimal dong kerjanya, ya. Nah, tapi hati-hati ya, dalam melakukan doa ini jangan sampai ada kelicikan. Tuhan tak peralat nih, pura-pura tak serahkan supaya tubuh saya disembuhkan. Nanti kalau udah anggota tubuh saya disembuhkan, bye-bye gitu ya. Dicitak nanti sama Tuhan kamu. Tuh ya. Ya. Nah, jangan main-main dengan Tuhan. Ya. Nah, walaupun Anda menyerahkan, Tuhan itu kan melihat hati Anda. Ini kalau tak sembuhin, kayaknya habis disembuhin kabur. Nggak usah disembuhin aja. Nah, itu baru nih nanti. Ya, Roh Kudus akan membongkar semuanya. Oke, sekarang Roma 6 ayat 23. Ya. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan, ya, dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Arah hidupmu akan semakin sempurna. Arah hidupmu akan semakin baik ketika Anda menjadi hamba kebenaran. Amin. Menjadi hamba Allah. Tuhan akan membawa pengalaman hidup Anda, ya, dalam sebuah peningkatan level. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dari kebenaran kepada kebenaran. Dari kekudusan kepada kekudusan. Nah, nanti satu hari Anda akan terkejut. Kok aku levelnya sudah lebih tinggi daripada orang itu ya? Atau orang lain mungkin, dia akan berkomentar. Saya lihat kemajuan rohaniamu luar biasa ya. Kenapa? Bagaimana? Nah, saudara, Anda akan melihat nanti. Ketika Anda menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, melakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan Anda, hidupmu naik sendiri levelnya. Lebih tinggi daripada orang-orang yang uplak di daerah dirinya sendiri. Ya, tiap hari dia mungkin sudah tidak berkecimpung di dalam dosa. Tapi terus bergumul dengan masalah hidupnya. Oh Tuhan, tolonglah, lihatlah keberadaan hambamu ini. Tolong Tuhan bayarin utang saya. Oh Tuhan, tolong ini dan itu semuanya. Nah, orang yang seperti itu muter seperti itu. Ada di dalam pimpinan Tuhan, tapi ada di padang gurun yang muter seperti itu. Tak pernah bertumbuh. Amin. Tapi orang yang berani melangkah satu step, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, dia akan mengalami peningkatan. Terus dibawa naik from glory to glory. Amin. Anda lihat, pikiranmu akan menjadi pikiran yang mulia. Dulu kalau melihat sesuatu selalu negative thinking, ya. Tapi sekarang kita bisa melihat seperti Allah melihat. Kenapa?
Matamu, pikiranmu sering dipakai oleh Allah. Pola Allah itu membekas di dalam diri Anda dan menjadi apa itu namanya? Gaya hidup Anda, ya. Nanti Anda akan berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain melihat mungkin orang lain itu orang begitu. Tapi Anda berpikir enggak, gitu ya. Orang itu harus dibuang aja, ditinggalin. Oh enggak, gitu ya. Orang itu harus diselamatkan. Kita harus openin, kita harus buat dia bertobat. Cara berpikirnya berbeda dengan orang yang lain. Anda mengalami pembaruan akal budi itu. Ya, nah saudara, Anda mulai menjadi hambanya Allah karena Anda menyerahkan hidupmu atau anggota tubuhmu kepada Allah. Amin. Nah, setelah itu nanti Anda akan masuk pada level berikutnya, yaitu menjadi anak Allah. Ya, menjadi anak Allah. Terlepasnya ikatan dosa melalui kematian seperti itu ternyata belum sungguh-sungguh mengubah status kita menjadi anak Allah di hadapan Dia. Ya, yang terjadi tatkala seseorang mengaku dengan iman akan kematian Tuhan Yesus sebagai kematiannya adalah tindakan iman untuk keluar dari status hukum sebagai hamba dosa saja. Sampai tahap itu, ia hanya pindah status dari hamba dosa jadi hamba Allah saja. Ya, jadi dari hamba dosa pindah jadi hamba Allah saja. Tapi belum jadi anak Allah yang sungguh-sungguh. Itu baru tindakan secara hukum saja atau de jure, ya. Belum menjadi fakta atau de facto, ya. Nah, saudara, ayat Yohanes 1:12 sampai 13 tadi sudah saya singgung sedikit. Ini tentang menjadi anak Allahnya, ya. Nah, sebelum ayat ini kita kupas sedikit ya. Tadi dikatakan sampai tahap itu ia hanya pindah status dari hamba dosa jadi hamba Allah. Nah, saudara, orang-orang sudah mulai belajar untuk menjadi hamba Allah itu. Ternyata dia belum menjadi anak Allah. Belum menjadi anak Allah. Betul nggak? Karena apa? Dia baru pada tahapan pemula. Ya. Jadi lepas dari pimpinan dosa, sekarang baru mau dipimpin oleh Allah itu. Nah, tapi anak Allah itu bukan hanya kadang-kadang dipimpin oleh Allah. Tidak. Dia setiap hari, setiap saat harus mau hidupnya dipimpin oleh Roh Allah tersebut, ya. Nah, saudara, jadi dalam Yohanes 1:12 dikatakan, namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan baru dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, di sini diberitahu kita ya, orang yang menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa. Kata kuasa ini dipakai kata lain adalah hak, ya, hak. Diberi hak supaya menjadi anak-anak Allah. Hak menjadi anak Allah ini boleh Anda pakai terus atau Anda pakai kadang-kadang, ya, kalau ada kebutuhannya dan sebagainya, ya. Nah, banyak orang kadang-kadang kan pilih-pilih nih untuk menempatkan diri sebagai anak Allah, ya. Kalau untuk sebuah tanggung jawab itu dia lepas. Tapi kalau sebuah tuntutan atau mungkin jaminan warisan gitu ya, lalu mulai angkat tangan, aku juga anaknya loh, bilang gitu ya. Tujuannya apa? Supaya nanti dapat warisannya. Ya. Kamu anak, kamu adalah ahli waris. Siapa di sini anak Allah? Saya, ya. Tapi kalau anak Allah yang harus tunduk, taat, melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya gitu, dia turun tangannya. Diem-diem gitu ya. Nah, tapi kalau ada sesuatu yang dia bisa untung ya dari menjadi anak Allah itu, dia baru nongol di situ. Nah, itu orang-orang yang kadang-kadang hanya menggunakan haknya di satu sisi atau satu kesempatan saja. Ya.
Nah, hak ini harus menjadi sebuah status resmi di dalam kehidupan Anda. Amin. Bukan kadang-kadang kalau keadaan menguntungkan saya anak Allah, kalau keadaannya harus dituntut tanggung jawabnya, Anda mundur, saya bukan anak Allah. Ya. Nah, hak kewajiban sebagai anak Allah ini harus Anda terima. Amin. Seperti Anda dengan sukacita menerima hak bagian Anda menjadi ahli waris kerajaan surga, Anda pun juga harus dengan sukacita menerima kewajiban Anda sebagai anak-anak Allah. Ya, taat, tunduk kepada otoritas dan perintah Allah di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita baca Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Jadi kita ditebus, ya, supaya apa? Kita tidak lagi takluk kepada hukum Taurat, tapi diterima menjadi anak, ya. Nah, saudara, semua kalau saya tawarkan, mau nggak Anda dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat? Jangan ini, jangan itu, semua mau ya? Untuk menjadi anak Allah. Nah, saudara, anak Allah itu keluar dari yurisdiksi Taurat, betul nggak ya? Anak Allah itu sekarang tidak dituntut lagi oleh Taurat. Bukan berarti anak Allah itu sekarang hidupnya itu semaunya sendiri, tidak. Kita lihat ya, Tuhan Yesus pernah memberikan satu perbandingan antara hukum anugerah dan hukum Taurat. Hukum Taurat bilang, jangan membunuh. Ya. Hukum anugerah bilang apa? Jangan marah. Orang marah sama dengan membunuh. Karena pembunuhan terjadi karena ya, orang itu marah. Di dalam amarah itu ada benih roh pembunuhan. Letaknya. Jadi, hukum anugerah itu lebih kepada sifat mencegah sebelum terjadi insidennya. Ya. Sebelum terjadi peristiwanya. Tapi Taurat itu menghukum ketika Anda melakukan terjadi sebuah peristiwa. Amin. Anda marah nih dalam hati. Ya, awas dia. Bunuh nanti. Gitu. Selama Anda nggak bunuh orang itu, Anda nggak dihukum, betul? Ketika Anda bunuh orang itu, Anda dihukum. Kenapa? Jangan membunuh. Jadi semua hukum, ya termasuk hukum-hukum di kepolisian dan sebagainya, itu sebenarnya dulu diambil dari Taurat ini. Ya? Jangan membunuh. Kalau orang nggak membunuh, baru dia bilang, awas ya. Jadi dia nggak bisa dijerat hukum. Karena dia belum melakukan, lo nggak ya? Nah, ketika Anda sudah membunuh, baru nih hukum Taurat berlaku. Kamu dihukum gara-gara kamu membunuh. Ternyata hukum anugerah, saudara, dia lebih cepat mengatasinya di dalam kehidupan Anda. Ternyata sebelum Anda melakukan pembunuhan, baru mau membunuh, itu pun sudah diperingatkan di situ. Nah, konsekuensi sekarang dikeluarkan dari tuntutan hukum Taurat, masuk ke dalam hukum anugerah ini, sebenarnya lebih berat. Ya, lebih berat bukan? Lebih berat. Saya kan nggak membunuh. Saya kan baru emosi saja. Masa saya dihukum? Kita bilang, orang marah harus dihukum, betul? Taurat bilang, kalau kamu membunuh baru dihukum. Ya, kalau baru marah, ya nggak dihukum. Ya, nah saudara, ngerti ya maksud saya ya? Nah, tadi dikatakan, kita dimerdekakan dari hukum Taurat supaya diterima
menjadi anak Allah. Coba perhatikan di sini ya. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Siapa? Kita dulu, betul nggak ya? Nah, supaya kita diterima menjadi anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah itu sebenarnya hidupnya jauh lebih tertib daripada orang yang dituntut oleh hukum Taurat. Ya. Jadi orang yang di daerah yuridiksi Taurat itu, dia tidak melakukan kejahatan karena dia takut dihukum. Ya. Karena takut dihukum, makanya dia tidak melakukannya. Amin. Tapi orang yang menjadi anak Allah ini, Anda melakukan sesuatu yang baik, itu bukan karena Anda takut dihukum. Itu naturalnya. Itulah hidup baru Anda. Amin. Hidup Kristus yang bermanifestasi di dalam kehidupan Anda. Jadi Anda melakukan sesuatu yang baik bukan supaya Anda terhindar dari sebuah penghukuman. Tapi karena Anda sudah berubah dalam hidup Anda. Kristus yang mendominasi hidup Anda itu membuat Anda sekarang menjadi orang yang melakukan kebaikan. Anda berbuat baik bukan karena takut dihukum, bukan ya? Nah, ingat ya. Ini buah dalam kehidupan kita karena Anda adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, sekarang Roh Kudus meneguhkan juga. Tadi dikatakan di sini ya. Roh itu diutus sehingga kita dengan yakin ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Nah, sekarang Roh Kristus itu ada di dalam hati kita. Sehingga kita bisa berani berkata, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara, Anda boleh memanggil dia Bapak, memanggil dia Aba. Bukan karena Anda pengen memanggil dia. Tapi karena Roh Kristus yang ada di dalam diri Anda itu, sekarang memberi keyakinan, peneguhan, mendorong Anda untuk berani berkata, memanggil dia, ya Aba, ya Bapak. Amin. Supaya apa? Dengan Anda memanggil dia Aba, dia Bapak, artinya Anda punya status. Aku adalah anak. Dari semua orang ya yang punya agama, percaya, hanya orang Kristen yang punya status sebagai anak Allah. Karena hanya orang Kristen yang boleh memanggil Allahnya Aba dan Bapak. Amin. Ya. Aba Bapa. Aba Bapa. Nah, ketika Anda panggil Bapak, ya, Anda menempatkan diri Anda sebagai anak. Kalau bapak yang Anda panggil itu tanya, siapa kamu? Aku anakmu. Gitu kan? Makanya aku panggil engkau Bapak. Nah, Roh Yesus itu meneguhkan dalam hidup Anda. Panggil yang di atas itu sebagai Bapakmu supaya kamu tahu bahwa kamu adalah anak-anaknya. Amin. Nah, sekarang ayat terakhir untuk malam hari ini sebelum besok kita lanjutkan tentang ditebus secara fakta. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Amin. Nah, kalau sudah jadi Yesus, milik Yesus, Anda harus rela menyalibkan dagingmu dan hawa nafsumu supaya boleh mengikuti keinginan Allah, bukan keinginan Anda sendiri. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita sampai di sini ya. Besok kita akan lanjutkan bagaimana ditebus secara fakta. Ya, bagaimana kita ditebus secara fakta. Jadi malam hari ini kita bahas tentang ditebus secara de jure atau secara hukum. Ya, bagaimana itu menjadi realita, penebusan Allah itu terjadi di dalam kehidupan Anda. Faktanya ada. Ya, jangan kelewatan. Besok ya kita sama-sama belajar kembali.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk sekarang foto. Siapa yang jadi tukang foto hari ini?